Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas mengenai ibadah puasa. Saat ini kita akan membahas mengenai sunnah-sunnah dalam ibadah puasa. Sunanus saumi wa adabuhu. Sunnah-sunnah ibadah puasa dan adab-adabnya. Yustahabbu lis-shaimi ma ya'ti. Disunahkan, dianjurkan bagi akan berpuasa itu hal-hal berikut ini. Pertama adalah as-sahuru ala syai'in wa in qalla. Sahur dengan sesuatu walaupun cuma sedikit. Walau jur'ati ma'in, walaupun juga hanya meminum seteguk air. Wa ta'khiruhu li akhiril lail, kemudian mengakhirkan sahur tersebut sampai akhir malam. Amma sahuru, adapun sahur, kenapa harus dilakukan? Falit taqawi bihi ala saumi, agar memperkuat dalam melaksanakan ibadah puasa. Kamadala alaihi khobarus sahihaini, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis, ya, diriwayatkan dari dua imam, yaitu Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa hadisnya? Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Wa khabarul hakimi fi sahihihi, juga ada hadis riwayat Imam Hakim dalam sahihnya, ista'inu bi ta'amis sahri ala siyamin nahar. Mintalah pertolongan atau jadikanlah makan sahur itu sebagai penolongmu untuk beribadah puasa. Wa bi qailulatin nahar ala qiyamil laili, juga dengan tidur sejenak, ya, jangan berlama-lama di siang hari, agar kuat di dalam melaksanakan qiyamul lail. Hadis yang lain mengatakan as-sahuru barokah. Sahur itu ada keberkahan. Fala tada'u, janganlah kalian tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jur'ata ma'in, sekalipun, ya, kalian hanya meminum seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin, karena sesungguhnya Allah bersama para malaikat itu senantiasa membaca sholawat atau bersolawat kepada siapapun yang melaksanakan sahur di pagi hari tersebut. Jadi Masya Allah, hadirin sekalian, ya, keberkahan sahur ini ada keberkahannya. Kemudian juga Allah bersama para malaikat senantiasa bersolawat. Ya. Betapa mulianya orang-orang yang sering melaksanakan sahur. Maka di sini sebagai motivasi buat kita, kadang-kadang kita malas untuk sahur, ya. Maka di sini kita niatkan bahwa sahur ini kita apa? Untuk melaksanakan sunnah Nabi, ya, perintah Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita juga cinta kepada sunnah-sunnah Nabi. Yang kedua adalah ta'jilul fitri inda tayakkunil ghurub wa qablas shalah. Mempercepat berbuka puasa ketika sudah yakin matahari sudah terbenam, dan juga tentu dilaksanakan sebelum sholat maghrib. Wa yundabu ayyakuna ala rutab, dan disunahkan hendaknya berbuka itu dengan memakan kurma-kurma muda. Patamrin, kemudian kurma yang sudah matang, ya, yang sudah tua. Pahulwin, yang manis-manis. Pamain, barulah minum air. Ini sunahnya. Wa ayyakuna witron salasatan, juga hendaknya 3 biji kita makan. Ya, kalau emang adanya yang lain silakan. Tapi selama masih bisa mengusahakan makanan-makanan tadi seperti kurma dan rutob, ya mari kita usahakan selagi ada. Apa kata Nabi? La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia
masih berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat untuk berbuka puasa. Tentu maksud cepat-cepat buka di sini tetap pada waktunya, yaitu di waktu maghrib. Jangan sampai mentang-mentang ya harus cepat-cepat berbuka puasa di waktu zuhur tiba-tiba langsung berbuka. Tentu ini salah ya. Ini namanya membatalkan puasa sebelum waktunya. Lalu yang berikutnya teman-teman sekalian, yang ketiga ad-du'a akibal fitri ya. Berdoa pada saat berbuka puasa dengan yang maksur atau yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bi ayyaqula, dengan mengatakan Allahumma lakasumtu, ya Allah bagimu kami berpuasa, wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu kami berbuka puasa, wa alaika tawakkaltu, kepadamulah kami bertawakal, wa bika amantu, dan kepadamulah kami atau aku beriman. Zahabaz zoma, telah hilang dahaga, wabtalatil uruq, telah basah ya, kerongkongan ini, wasabatal ajru insyaallah, dan sungguh pahalanya tetap dengan izin Allah. Ya wasi'al fadli igfirli, wahai yang maha luas fadilah keutamaannya, ampunilah diriku. Ternyata di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sela-sela doanya ini senantiasa ada meminta ampun kepada Allah. Masya Allah, Rasulullah ya, beliau manusia yang sudah diampuni dosanya, dijamin surganya, tetap semasa hidup dunia itu banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh buat kita yang belum tentu bisa mendapat jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebagai pelengkap dalam doa ini dikatakan di sini wasuniyatud doa, disunahkannya doa ketika berbuka ini dianaliso ini dakwatan la turad, karena orang yang berpuasa ini memiliki doa yang tidak tertolak. Li hadis, ada hadis mengatakan lisoimi, orang yang berpuasa inda fitrihi da'watun la turad, pada saat berbuka katanya dia mempunyai doa yang insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di samping doa tadi kita berbuka, boleh kita menyisipkan doa-doa yang lain ya. Tentu di sini Nabi mencontohkan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat teman-teman, taftir so'imin walau ala tamroh, memberi makan bukaan kepada orang-orang yang berpuasa sekalipun hanya 1 biji kurma, au syurbati main, atau hanya minuman, misalkan memberikan es teh manis, memberikan es buah, yang lain dan yang lain sebagainya. Kenapa demikian? Apa kata Rasul? Man fattoroso iman, barang siapa yang memberi makan kepada orang berpuasa, kana lahu misru ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala orang berpuasa tersebut. Ghairu annahu la yanqus min ajri shaimi syai'un, itu pun tanpa mengurangi pahala puasa orang yang diberi makan tersebut. Jadi Masya Allah ya, kapan lagi kita kalau emang mempunyai kelebihan harta ya, kelebihan makanan untuk memberi orang-orang berpuasa makanan untuk berbuka. Ini kalau kita lihat di negara-negara Arab ya, Masya Allah semarak sekali mereka, orang-orang kayanya itu membuka tempat-tempat ataupun kadang-kadang di rumah mereka sendiri. Bagi siapapun yang akan mau berbuka itu sampai dipaksa, ditarik-tarik kita gitu ya, karena mereka yakin gitu dengan pahala ibadah puasa. Masya Allah, kapan lagi kan mendapatkan pahala sebanyak itu selain di waktu Ramadan. Lalu yang kelima teman-teman, aliktisalu anil janabah wal haidi wan nifas qoblal fajri. Mandi ya, mandi junub, mandi bertoharo atau bersih dari haid dan nifas. Kalau yang sudah selesai haidnya itu sebelum fajar,
itu disunahkan. Sekalipun setelah fajar nggak ada masalah. Cuman sunahnya ya, kata Nabi, hendaknya mandi junub itu atau mandi toharoh dari haid itu dilakukan sebelum fajar. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan di sini khosyatun min usulil ma ila batini uzunin. Takutnya katanya nanti ada air kalau kita mandinya itu setelah fajar ke dalam telinga ya, dari telinga lalu nyampe ke lubang hidung ya, terus sambungannya akhirnya ke dalam tenggorokan masuk ke dalam perut jadi batal ya, atau ke dubur dan yang sebagainya. Walau taharatil haidu awin nufasa lailan, misalkan perempuan yang haid atau nifas itu udah suci, berhenti haidnya di waktu malam, wanawat as-sauma, kemudian dia berniat puasa, wasomat lalu dia puasa, au somal junub bila guslim, atau dia berpuasa orang yang junub tanpa mandi, sohas saumu, sah puasanya ya, tetap sah puasanya. Kenapa? Sesuai dengan firman Allah, fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Sekarang silakan kalian ya mendekati istri-istri kalian dan mintalah pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga karena ada hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu yusbihu junuban min jima'in. Jadi pernah Nabi dalam keadaan junub di waktu pagi ya. Jadi sebelum setelah fajar Nabi masih belum mandi, belum sempat mandi begitu ya. Itu dibolehkan berarti ghairu ihtilam ya, bukan karena bermimpi, sumayag tasil, barulah Nabi pada mau sholat subuh mandi dulu begitu, wa yasum dan berpuasa. Jadi berdasarkan hadis ini maka boleh kita siapapun dalam keadaan junub ya untuk mengakhirkan mandi ya. Lalu yang keenam, kaful lisan wal jawarih an fudulil kalam, menjaga lisan ya, menjaga anggota tubuh kita ini semuanya dari apa? Fudulul kalam, perkataan-perkataan yang tidak berarti, tidak bermanfaat ya. Sekalipun misalkan itu tidak berdosa, apalagi yang berdosa ya. Wa amal kafu anil haram, adapun mencegah lisan dari hal yang diharamkan, kal gibati, seperti ngomongin orang gibah, wan namimah, mengadu domba, wal kaji, berbohong, payata akad fi Ramadan, itu sangat tentu diharamkan di bulan Ramadan ya. Di luar Ramadan itu haram, apalagi di dalam Ramadan. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan, man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor, wal amal bihi, dan melakukannya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak penting ya, tidak butuh kepada orang tersebut sekalipun dia meninggalkan untuk tidak makan dan tidak minum. Atau hadisnya mengatakan, ruba so'imin hazuhu min siyami alju wal atos, berapa banyak orang berpuasa dia hanya mendapatkan apa? Lapar dan dahaga saja. Waruba qaimin hazuhu min qiyami as-sahar, berapa banyak orang qiyamul lail, tarawihnya rajin, tetapi hanya mendapatkan lelahnya saja, pahalanya mah enggak ada ya, gara-gara tadi tidak pandai, kurang bisa mencegah diri dari kata-kata yang kotor. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.